Dewan Juri yang terhormat, saya Davian Amzari Tisam dari SMA Negeri 1 Jember akan memberikan argumentasi saya terhadap mosi pada sore hari ini, yaitu Dewan ini memilih sekolah menengah yang memiliki model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Saya setuju dengan mosi ini. Kenapa? Karena pendidikan adalah fondasi utama bagi pembentukan generasi muda penerus bangsa. Namun, sistem pendidikan saat ini banyak bergeser pada model progresif yang menekankan kepada kebebasan penuh siswa, fleksibilitas, dan minim aturan. Walaupun terdengar modern, sistem ini seringkali menghasilkan ketidakdisiplinan, lemahnya dasar ilmu, serta berkurangnya penghormatan terhadap guru. Dewan Juri sekalian. Kementerian Pendidikan Indonesia pada tahun 2024 melaporkan bahwa lebih dari 50% siswa SMP dan SMA mengalami kesulitan dalam soal berbasis penalaran dasar meski mereka sudah mendapatkan pengajaran dari kurikulum progresif seperti Merdeka Belajar yang saat ini kita tempuh. Fakta ini menimbulkan bahwa pendekatan progresif yang saat ini dominan belum berhasil membangun fondasi kuat pada siswa. Saya akan menjelaskan definisi-definisi yang terdapat dalam perdebatan pada sore hari ini. Yang pertama adalah soal model pendidikan klasik. Model pendidikan klasik adalah sebuah pendekatan pendidikan yang berakar pada tradisi panjang peradaban manusia. Sistem ini membentuk manusia secara utuh, bukan hanya sebagai pekerja yang terampil, tetapi juga sebagai pribadi yang berakal budi, bermoral, dan berkarakter. Ini tentunya sangat penting untuk menunjang kehidupan pribadi dari masing-masing siswa. Sebaliknya, pendidikan progresif seringkali menjebak siswa dalam ilusi kebebasan yang tanpa arah. Progresivitas menjanjikan kreativitas, tetapi kerap mengorbankan disiplin dan sopan santun. Ia mengajarkan kebebasan berekspresi, tetapi melupakan pentingnya logika yang lurus dan moralitas. Akibatnya banyak siswa tumbuh sebagai siswa yang kurang beradab. Saya memberikan limitasi dalam perdebatan pada sore ini, yaitu yang pertama pada pendidikan klasik tidak menolak kreativitas, namun menekankan bahwa disiplin, logika, dan moralitas itu harus dibangun terlebih dahulu sebelum kreativitas bisa dikembangkan, seperti pada sistem yang berbasis kreativitas yang dijalani oleh siswa-siswi pada era ini. Dan yang kedua, saya memberikan limitasi pada pendidikan klasik ini. Cakupannya yang kami bahas adalah dampaknya di Indonesia, tidak melebihi, tidak sampai ke luar negeri. Baik, saya sampaikan dua argumentasi pendukung yang mendukung posisi saya sebagai pro pada mosi perdebatan sore ini. Argumentasi pertama, pendidikan klasik membentuk karakter dan disiplin. Menurut data KPAI tahun 2023, sekitar 45% pelanggaran anak usia sekolah menengah terkait bullying dan juga ketidaksopanan. Nah, ini bukti bahwa pendidikan klasik memberikan modal bagi siswa untuk meningkatkan moral dan juga etika. Pada saat ini, karena dikembangkan pendidikan yang bersifat fleksibilitas dan juga kreatif, maka hal ini, kasus-kasus seperti ini sudah banyak ditemukan. Dewan Juri yang terhormat. Dan yang argumen kedua, fondasi ilmu lebih kuat dalam pendidikan klasik. Kenapa? Karena progresivisme sering melompat langsung ke eksperimen tanpa memastikan dasar yang kuat. Kita langsung praktek, langsung disuruh untuk kreatif tanpa kita tahu materi-materi dasarnya terlebih dahulu. Dewan Juri yang terhormat, studi dari University of Virginia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa siswa yang dilatih dengan pendekatan berbasis trivium memiliki kemampuan berpikir kritis 35% lebih baik. Oleh karena itu, kesimpulan yang saya dapat adalah progresif memang menawarkan kebebasan, tetapi kebebasan tanpa fondasi hanyalah ilusi yang menyebabkan generasi kita rapuh dan mudah terombang-ambing. Kami membuktikan bahwa pendidikan klasik membangun karakter yang disiplin dan juga pendidikan klasik menanamkan dasar ilmu yang kokoh. Dengan memilih pendidikan klasik di sekolah menengah, kita tidak menolak kreativitas, namun kreativitas harus berjalan sesuai dengan fondasi yang memastikan bahwa kreativitas bertumbuh di atas logika, disiplin, dan etika yang kuat. Bangga menjadi tim pro. Terima kasih.